Oi, men, Sandro. Gimana? Ih, saya pikir siapa ke siapa? Oh, Kenapa nonton apa tuh? saya nonton YouTube nih. Wih, politiko. Oh, Seru nih. saya juga ada nonton nih. Betul daripada kita bosan-bosan nonton yang terjelas. Lebih baik kita, kau mau tuh kita bahas politik identitas? Oh, pas Seru saya nih juga ada kayaknya. nonton soal politik identitas nih. Itu sudah. Wih, Sandro, coklat siapa tuh? Oh, ada Titin tuh. Wih, Titin pada. Titin. Ada Titin. Wih, sin lu kau. Kau nih, sin lu. Ada sini kak. Ada apa nih? Aduh. Kau belum Kau sekolah? dari mana? Baru kuliah nih. Tadi kau deras, kau buat apa deras? Baru pulang kuliah. Kau kuliah di satu rumah. Ada bahas apa? Ini kayak belum ada bahas tentang ada yang menarik nih sikap intoleransi politik ini. Ada nah. Tadi sih dari tadi saya ada nonton di YouTube nih. Soal politik nih. Oh, saya juga pernah lihat dari dia nonton tuh. Oh, sikap intoleransi dalam hal politik. Yang lagi rame baru-baru nih. Oh, itu sudah. Betul, terlalu menarik itu. Itu masalahnya begini. Itu masalah tuh isu cukup lama nah itu masalahnya. Maksudnya kalau saya lihat ya, begini, saya lihat tuh pas itu terjadi tuh politik identitas. Yang saya maksudkan ini politik identitas itu tuh banyak terjadi pas pemilihan umum tuh, pas presiden pemilihan, pas gubernur juga, pas bupati juga, itu tuh kentara sekali apa intoleransi politik tuh, terlebih yang namanya politik identitas. Baru maksudnya kakak sampai ada berpikiran tentang adanya sikap intoleransi politik ini bagaimana? Iya, maksudnya kau sampai berpikir atau kau pernah lihat kah adanya sikap intoleransi itu? Iya nih kayak kalau lihat saya di tengah masyarakat, kalau kamu dulu lihat saya di tengah masyarakat nih, apa ya? Itu memang masyarakat itu memiliki hak lah untuk memilih seorang untuk menjadi pemimpin. Salah satu alasannya kalau yang saya lihat kebanyakan itu melihat dari faktor latar belakang khususnya pada agama begitu. Masyarakat nih kalau bisa bilang itu salah satu alasan yang menjadi prioritas. Soalnya masyarakat itu ada kepercayaan tersendiri begitu dari latar belakang agama nih, untuk mereka memilih seorang, mungkin karena faktor keyakinan atau mungkin karena pengalaman yang sudah banyak terjadi tuh. Siapa tuh di atas? Siapa lagi tuh ya? Melisa tuh kayaknya. Oh, ada Mel tuh. Panggil sini kak. Mel, kesini dulu. Kamu mau buat apa nih? Kemarin dulu cerita nih. Gosip apa nih? Lagi gosip apa? Tidak ada gosip apa. Kayak ada bahas nih tentang politik. Itu suka kami juga ada bahas tentang politik daripada kayak gosip terjelas. Apa gosip? Lebih baik kita bahas tentang politik saja. Dari tadi kami bahas mengenai politik identitas. Itu Om, dia duduk kah? Duduk dari tadi om pakai berdiri sana. Berarti benar tadi. Sesuai mana kita tadi cerita tadi? Tidak, tadi tuh kami bahas tentang ini intoleransi politik nih. Kan lagi rame tuh sekarang. Jadi kami duduk kami ada mau bahas itu tuh. Saya pikir kamu gosip tadi. Kalau yang itu yang kamu omong tadi juga saya pernah dengar tapi di kota-kota besar sih. Nah itu yang kami omong dari tadi nih. Tapi sabar dulu. Kita lanjutin tadi tuh Kak Gues. Kak Gues kan omong tuh kalau sekarang politik identitas itu lagi marak, orang pilih berdasarkan latar belakang. Tapi menurut saya zaman berkembang begini masyarakat juga semakin pintar ya saya rasa memilih. Kayaknya kurang ya orang pilih berdasarkan latar belakang. Tapi yang saya lihat nih masih banyak masyarakat memilih tuh berdasarkan latar belakang agama akhir-akhir ini nih. Kayak macam mereka saat pemilu tuh mereka pilih tuh mereka lihat dengan mereka punya yang mereka mau pilih, kayak mereka pilih bupati begitu, mereka lihat dengan mereka punya agamanya, mereka punya latar belakangnya itu seperti apa. Jadi seperti itu sih. Itu tadi di kota-kota besar tuh sama kayak begitu juga. Maksudnya begini, Titin, Sandro, Melisa, ini di tengah masyarakat nih yang saya lihat kita tidak pikir ya, kalau secara sosiologis begitu isu sara yang tadi yang salah satunya latar belakang agama tuh
itu tuh masih kental di tengah masyarakat. Kayak apa ya? Kayak masyarakat tuh masih memilih berdasarkan latar belakang agama karena ada suatu kepercayaan tuh, daripada ada banyak faktor lain yang dapat menjadi salah satu alasan untuk masyarakat memilih, seperti orang bilang visi misi, program kerja, track record dari para calon-calon pemimpin tersebut yang bisa dapat dikatakan bahwa kalau masyarakat menggunakan itu tadi salah satu faktor yang saya omong seperti visi misi, track record dan pengalaman kerja tuh orang bilang demokrasi yang terjadi itu demokrasi yang berkualitas jika disebabkan oleh itu para faktor tadi itu. Pokoknya seperti itulah. Hanya kembali lagi tadi bahwa masyarakat nih, kita tidak pungkiri masyarakat ini masih memilih sesuatu tuh secara instan begitu. Instan ini di sini dalam arti bahwa masyarakat memilih berdasarkan latar belakang tadi saya bilang. Karena itu sudah ada suatu rasa kepercayaan, ada salah satu rasa keyakinan bahwa dengan memilih dengan memilih pemimpin seperti itu dengan latar belakang agama dapat ya memperbaiki kehidupan mereka lah atau apalah. Masih begitu. Itu yang saya rasa, yang saya lihat selama di tengah masyarakat saat ini. Memang benar yang Kak Gus omong dari tadi tuh, adanya unsur sara dalam pemilihan pemimpin seperti yang di zaman sekarang yang terjadi tuh. Tapi saya rasa faktor-faktor itu juga yang dapat menyebabkan calon pemimpin tuh mereka punya eksistensi diri itu berkurang. Jadi kayak orang memilih berdasarkan itu, hanya berdasarkan itu sih toh. Jadi saya rasa mereka punya pemimpin itu kurang berkualitas kalau hanya mereka memilih berdasarkan latar belakang agama. Benar tuh yang tadi Titin omong, yang Kak Gus omong tentang latar belakang agama, itu saya setuju benar. Itu sudah karena begini bisa dikatakan bahwa masyarakat Indonesia ini masih pada masyarakat yang dapat dikatakan masih berada pada tahap masyarakat yang multikultural. Yang tadi yang dibilang bahwa politik identitas itu mempengaruhi masyarakat untuk memilih seseorang, itu memang betul. Karena kembali lagi tadi, politik identitas itu berbicara mengenai masyarakat memilih berdasarkan identitas, dalam tanda kutip identitas. Jadi masyarakat memilih secara emosional bukan rasional. Kedekatan secara emosional itu tuh yang yang dikatakan bahwa latar belakang agama tuh. Jadi saya rasa mungkin pada tahap masyarakat yang multikultural di Indonesia yang masih dikatakan seperti itu, masyarakatnya masih memilih secara emosional, kedekatan emosional bukan rasional, seperti visi misi, ini program kerja atau track record. Saya rasa mungkin masyarakat masih memilih seorang secara kedekatan emosional. Oh, seperti itu Su, mungkin inti dari pembahasan yang tadi kita bahas nih, mungkin topik soal identitas politik kan? Betul, saya setuju dengan yang Kak Gus omong tadi. Dan saya rasa budaya politik yang melihat dari latar belakang itu harus dihilangkan. Itu bagaimana? Betul toh? Setuju begitu. Jadi pokoknya yang tadi kita bahas mengenai isu politik identitas, itu saya dapat ambil kesimpulan atau ya kita dapat memberikan pesan kepada masyarakat bahwasannya sebenarnya kita sebagai masyarakat atau kita sebagai generasi milenial dan pemegang tongkat estafet pemerintahan ke depan, kita harus menghilangkan yang namanya isu politik identitas dan kita lebih mengedepankan pada politik atau demokrasi yang berkualitas, yaitu masyarakat memilih pemimpin yang berdasarkan visi misi, program kerja, track record dari ini calon pemimpin tersebut. Pokoknya ya seperti itulah kalau kita dapat ambil kesimpulan sebagai kita generasi milenial saat ini. Pokoknya itu sudah pas. Ya sudah sih. Kita istirahat balik sudah, pulang mandi. Oke. Nah, sampai ketemu nanti.